Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan diskusi mengenai materi tentang konsep atau pengertian sebagai komponen utama dari logika. Sebelum melanjutkan diskusi tersebut, masing-masing dari kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspita Datu selaku moderator pada diskusi kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sefaat. Perkenalkan, nama saya Armia. Baik, itulah tadi sesi perkenalan dari kelompok kami. Mari kita lanjutkan diskusi selanjutnya. Oke, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita akan memaparkan tentang konsep atau pengertian sebagai komponen pertama logika. Langsung saja, saya memberikan pertanyaan kepada saudara Fahad, yaitu menurut Anda apa sih itu pengertian konsep? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmia mengenai tentang apa pengertian dari konsep. Nah, pengertian konsep merupakan suatu hal yang abstrak, entitas mental yang universal, yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu conceptum, atau yang mempunyai arti sesuatu yang dapat dipahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konsep merupakan suatu pengertian gambaran mental, kritis, optimal, dan maksimal atau yang lebih dikenal dengan sebutan fungsi kognitif. Itulah jawaban dari saya. Saya akan bertanya kepada saudari Armia mengenai tentang materi ini, yaitu apa keterkaitan antara konsep, makna, dan simbol itu sendiri. Jadi, simbol dapat menghantarkan seseorang ke dalam gagasan atau konsep ke masa depan maupun masa lalu. Kalau konsep itu sesuatu yang dipahami yang bertujuan agar segala kegiatan berjalan dengan lancar dan sistematis. Sedangkan makna itu hasil dari interaksi sosial atau ungkapan manusia melalui simbol atau benda-benda untuk menyampaikan sesuatu. Terus pertanyaan saya kepada Pak, yaitu apa sih itu kata atau term? Pengertian dari kata ialah tanda lahirnya atau ucapan bunyi yang diartikulasikan atau tanda yang tertulis untuk menyatakan pengertian dan barangnya. Misalnya, pernyataan kucing makan tikus. Apa yang diungkapkan dalam pernyataan itu mencakup baik atau pengertiannya maupun benda yang konkret. Namun harus digarisbawahi bahwasanya kata itu tidak sama dalam pengertian. Seringkali orang menggunakan kata-kata yang berlainan untuk mengungkapkan suatu pengertian atau kenyataan yang sama seperti biaya atau ongkos, sebab, karena, dan sebagainya. Singkatnya, kata ialah kata verbal dan tanda pengertian. Tetapi tanda yang tidak sempurna, pemakaian kata yang salah kerap kali sumber kesalahpahaman. Oleh lantaran itu, sangat penting untuk menyadari kata-kata yang dipakai, yaitu pengertian apa yang digunakan di dalamnya dan kenyataan apa yang hendak ditunjukkan dengan kata tersebut. Itulah pernyataan jawaban dari saya tadi, dan saya akan kembalikan pertanyaan kepada saudara Armia. Apakah macam-macam dari kata atau term itu sendiri? Oke, langsung saja, yaitu macam-macam term. Yang pertama ada univok, equivok, dan analogi. Kalau analogi itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu analog atributif dan analog proporsional. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak, yaitu apa sih itu isi dan luas pengertian? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Armia, itu mengenai isi dan luas pengertian. Nah, luas pengertian ialah benda-benda atau lingkungan realitas yang sanggup ditetapkan oleh pengertian tertentu. Kenyataan mengatakan bahwa setiap pengertian mempunyai tempat lingkungannya sendiri. Contohnya, pengertian atau term manusia ialah tiluan insan tanpa pengecualian dan pembatasan apapun. Nah, isi pengertian ialah tiluan unsur yang termuat dalam suatu pengertian yang mencakup kualitas, karakteristik, dan keseluruhan arti yang tercakup dalam suatu term.
Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga dengan pemaparan dari materi kami tadi mengenai konsep atau pengertian sebagai komponen pertama logika dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kita mengenai materi tersebut. Kami akhiri diskusi kami pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.